Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan dahului dengan sebuah lagu pujian untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Rencana Tuhan indah bagi setiap kehidupan kita semua. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk hari yang baru. Kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat, menikmati kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah urapan Allah boleh menyertai setiap pribadi kami boleh mendengar, melakukan, bahkan mengerti isi kebenaran firman Tuhan. Kuasa gelapan, roh jahat, dalam nama Yesus kami patah hancurkan. Kami hanya undang roh Allah yang menguasai hati dan pikiran kami. Kau semakin bertambah, kami semakin berkurang. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saya sampaikan kembali kepada saudara semua.
Ayat yang kita baca pada hari ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Sebuah ayat yang terkenal yang dapat mewakili seluruh Alkitab. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah Uncomparable Love, yaitu sebuah kasih Allah yang begitu besar yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia ini. Seorang yang bernama Rod Matten memulai khotbahnya dari ayat ini dengan sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang pedagang permata sedang berjalan-jalan di Tucson Game and Mineral Show, pameran dan penjualan batu. Lalu dia menemukan sebuah batu berwarna biru ungu, berukuran dan berbentuk kentang. Dia periksa batu itu baik-baik, lalu dia bertanya kepada penjualnya, "Anda mau $15 untuk ini?" Lalu sang penjual menyadari bahwa batu ini tidak semenarik batu yang lain yang ada di konternya dan menurunkan harganya menjadi $10. Sejak saat itu, batu tersebut disertifikasi menjadi batu safir bintang alami dengan karat 1905 karat. 800 karat lebih besar dari batu lain sejenisnya. Taksiran harga 2,28 juta dolar Amerika. Diperlukan seorang pencinta batu untuk mengetahui harga dan nilai dari sebuah batu. Dan dibutuhkan kekasih jiwa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mengenali nilai sebenarnya dari orang-orang berpenampilan biasa, seperti Bapak Ibu Saudara semua. Yohanes 3 ayat 16 adalah sebuah nilai yang Tuhan taruh untuk membuat dunia mengerti betapa manusia itu dikasihi oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah memiliki kasih, bukan hanya sekedar biasa, kasih yang standar, tetapi Allah katakan begitu besar. Dan kasih Allah ini memerlukan objek. Objeknya siapa? Bukan orang-orang pilihan atau orang-orang Yahudi, orang-orang tertentu sebagaimana Nikodemus pikirkan, karena ayat ini terdapat dalam perikop tentang pembicaraan Yesus dengan Nikodemus. Bukan kepada Nikodemus atau orang-orang Yahudi saja, tetapi kasih Allah ini tidak terbatas kepada satu dua ras, tetapi kepada dunia ini. Dunia mana yang dimaksud? Yaitu umat manusia. Orang-orang yang bukan Yahudi pun Allah begitu besar kasihnya. Dan kasih Allah ini harus diberikan, harus ditunjukkan. Kita berbicara tentang kasih untuk kita dapat mengerti tentang kasih Allah. Bahasa aslinya dipakai kata agapao yang artinya mengasihi tanpa syarat dan sebuah kasih yang berbentuk pengorbanan. Sebagaimana Allah mengasihi putranya, Allah mengasihi umat manusia. Dan kasih ini bukan berdasarkan emosi, tetapi ada sebuah tindakan yang berdasarkan dari sebuah pilihan akan kehendak Allah. Jadi Allah memilih untuk mengasihi manusia, itu pilihan kehendak Allah. Kasih ini bukan didorong oleh motivasi yang salah, bukan dari penampilan yang terlihat, bukan dari emosi sebagaimana orang berpacaran, orang saling mengasihi satu sama lain. Mudah-mudahan bukan berdasarkan tersebut. Tetapi kasih ini adalah pilihan Allah sendiri untuk mengasihi umat manusia. Dan kasih itu ada tindakan. Biasanya ketika seseorang mengasihi itu terlihat dari pemberiannya. Seberapa besar pemberiannya dan sebegitu besarlah kasihnya. Dan kita lihat bukti daripada Allah mengasihi manusia apa yang Dia berikan. Dari seluruh isi sorga, saudara, dari seluruh isi sorga, maka yang paling berharga adalah anaknya. Dan anak ini bukan
jumlahnya banyak. Maaf kalau saya berbicara seperti ini, mungkin saudara jadi bingung tentang konsep Tritunggal, tetapi kita tidak membahas saat ini. Saya hanya ingin menunjukkan betapa Allah mengasihi kita. Dari seluruh isi sorga, Allah memberikan yang terbaik. Dan anak ini hanya satu, tunggal. Allah sanggup jual segalanya untuk mengasihi anak ini. Tetapi karena Allah mengasihi manusia seperti dia mengasihi anaknya, dia berikan yang terbaik kepada manusia. Kembali saya ulang ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya. Dan berdasarkan ayat ini, kita melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya dicintai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dia memberikan anaknya atau dirinya sendiri sebagai ganti Bapak Ibu Saudara. Yang harusnya binasa, tetapi sekarang barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Ada sebuah contoh menutup kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ayat ini, tadi terbalik alat dan ayat. Ayat ini mempengaruhi seorang yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Demikian kesaksiannya. Gaylord Kambarami, Sekretaris Jenderal Lembaga Alkitab di Zimbabwe, mencoba memberikan perjanjian baru kepada seorang pria yang sangat suka berperang. Pria itu bersikeras dia akan menggulung halaman Alkitab dan menggunakannya untuk membuat rokok. Lalu Kambarami berkata, "Saya mengerti itu, tapi setidaknya berjanjilah untuk membaca halaman tersebut, perjanjian baru tersebut, sebelum Anda menggunakannya sebagai rokok dan menghisapnya." Pria itu setuju. Dan keduanya kemudian berpisah. 15 tahun kemudian, kedua pria itu bertemu kembali di konvensi Metodis di Zimbabwe. Orang kafir yang merokok kitab suci telah menemukan Kristus dan sekarang menjadi penginjil penuh waktu. Lalu dia mengatakan kepada hadirin yang hadir saat itu, "Saya merokok Matius, dan saya merokok Matius, dan saya merokok Lukas. Tetapi ketika saya membaca Yohanes 3 ayat 16, saya tidak bisa merokok lagi. Hidup saya berubah saat itu." Tidakkah Anda senang buku Tuhan lebih dari sekedar kata-kata di atas kertas? Bagaimana firman, bagaimana kasih itu sanggup merubahkan pribadi seseorang? Sekali lagi saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kasih yang tidak dapat dibandingkan. Kasih yang menyelamatkan kami orang berdosa sehingga memperoleh hidup yang kekal. Kami tidak dapat membalasnya sebab kami tahu kami adalah orang berdosa. Tetapi karena Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti kasih ini, hidup di dalamnya, dan kami boleh menyerahkan hati, pikiran kami, tubuh kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan apapun yang kami perbuat hari ini, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah dalam kehendak Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan buat berhasil. Dan semua kami kembalikan buat kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang memperoleh jalan buntu mendapat jalan keluar, hati diubahkan, hati dijamah, dan hidup kami biarlah semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara semua. Di dalam Yesus